Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Fadli. Saya akan melanjutkan presentasi dari Oki Wanda. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/25/PBI/2009 mendefinisikan manajemen risiko sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Sebagai kemungkinan bahwa suatu kejadian akan terjadi dan berdampak buruk terhadap pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis risiko. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2005/PBI/2009 menggolongkan jenis risiko menjadi 8. Yang pertama yaitu risiko kredit. Nah, risiko ini terjadi karena ketidakmampuan dan atau ketidakmauan debitur untuk membayar. Nah, ketidakmampuan berkaitan dengan operasi bisnis, sedangkan ketidakmauan menyangkut integritas. Risiko yang kedua yaitu risiko pasar. Yang termasuk risiko pasar adalah perubahan suku bunga, nilai tukar, perubahan harga komoditas barang atau jasa. Risiko selanjutnya yaitu risiko likuiditas, di mana ketidakmampuan perusahaan untuk membayar liabilitas atau hutang saat jatuh tempo menimbulkan risiko likuiditas. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/25/PBI/2009 menambahkan bahwa ketidakmampuan diukur dari sumber pendapatan, arus kas, dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagungkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko yang keempat yaitu risiko operasional. Risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Risiko yang kelima yaitu risiko hukum, yaitu di mana kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian perusahaan untuk mempertimbangkan aspek hukum atau legalitas atau yuridis dalam kegiatannya. Risiko yang keenam yaitu risiko kepatuhan. Tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan perundang-undangan berkaitan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah atau otoritas. Yang ketujuh yaitu risiko reputasi, yaitu menurunnya persepsi masyarakat terhadap nama baik perusahaan yang disebabkan oleh tindakan perusahaan yang dianggap tidak baik. Risiko yang terakhir yaitu risiko strategis, di mana risiko yang disebabkan oleh tidak tepatnya keputusan strategis yang diambil oleh perusahaan. Yang selanjutnya yaitu organisasi berintegrasi dapat diraih melalui penerapan konsep-konsep pengelolaan organisasi yang didasarkan atas 3 hal, yaitu yang pertama, nilai-nilai etika keutamaan, yang kedua, tata kelola perusahaan yang baik, yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, gambar di samping yaitu terkait faktor penentu organisasi berintegritas. Selanjutnya yaitu lingkungan makro. Menurut Karpal, lingkungan makro terdiri atas faktor-faktor ekonomi, politik, pemerintah, demografi, sosial budaya, internasional, dan alam. Nah, unsur lingkungan hukum dan lingkungan keuangan sering ditambahkan dalam faktor-faktor berikut tersebut. Faktor-faktor tersebut tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Dalam batas tertentu, perusahaan harus menyesuaikan diri dengan faktor-faktor tersebut. Namun, untuk faktor-faktor lingkungan
yang berdampak negatif terhadap pencapaian integritas organisasi, perusahaan harus mengambil sikap. Nah, yang selanjutnya yaitu kasus terkait PT KAI yang terjadi pada tahun 2005, di mana perusahaan tersebut mencatat laba sebesar 6,9 miliar, padahal seharusnya mengalami kerugian sebesar 63 miliar. Untuk diketahui bahwa pada tahun 2005, PT KAI dinyatakan dalam laporan audit sebagai wajar tanpa pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi yang telah ditetapkan. PT KAI diaudit oleh KAP S. Manan. Nah, kasus ini bermula dari permasalahan antara manajemen dan direksi, terkait ketidaksependapatan antara manajemen dan direksi. Nah, masalah itu terkait yang pertama yaitu bantuan pemerintah yang statusnya belum ditentukan. Yang kedua yaitu penurunan nilai persediaan suku cadang. Nah, permasalahan yang ketiga yaitu pajak terkait pajak pihak ketiga. Nah, masalah yang keempat yaitu terkait masalah uang muka gaji yang dibayar sebesar 28 miliar merupakan gaji bulan Januari dan seharusnya yang dibayar pada tanggal 1 Januari 2006 tetapi telah dibayar pada per 31 Desember 2005. Nah, terkait masalah ini, sanksi dan denda berdasarkan pasal 5 huruf N Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang pertama yaitu direksi PT KAI yang saat itu terlibat diwajibkan membayar sejumlah 1 miliar untuk disetor ke kas negara karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas laporan keuangan. Yang kedua yaitu terkait auditor PT KAI, yaitu KAP S. Manan, yang diwajibkan membayar sejumlah 100 juta rupiah untuk disetor ke kas negara. Karena atas risiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT KAI. Nah, atas kasus ini, Menteri Keuangan terhitung sejak tanggal 6 Juli 2007 membekukan izin akuntan publik Dr. Andes Salam Manao yang merupakan pemimpin dari kantor akuntan publik S. Manan. Pembekuan ini di kantor izin tersebut dibekukan selama 10 bulan. Nah, keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 500 KM.1/2007. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih.